Selamat siang, perkenalkan nama saya Tasya Dini Sembolon, saya dari Prodi Agribisnis Hortikultura semester 3. Nah, kali ini saya menjelaskan tentang soal UAS bagian nomor 6, yang dimana judulnya itu optimasi, kemudian soalnya adalah Himagree Politeknik WBI akan memproduksi dua jenis jaket, yaitu jaket standar dan jaket super. Nah, di mana setiap jaket ini menggunakan sumber daya sebagai berikut. Untuk sumber dayanya itu ada dia bahan baku dan jumlah jam. Nah, di sini saya menggunakan form QM untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal. Nah, yang saya gunakan dalam modul 3-nya itu adalah linear programming. Kita klik linear programming. Kemudian kita isi judulnya. Judulnya kita buat Himagree. Kemudian number of constraint-nya itu adalah kendala. Kendalanya itu kan ada dua, yaitu di bahan baku dan jumlah jam. Jadi kita tetapkan jadi dua. Kemudian ada namanya maximise dan minimise. Maximise ini berarti kita menentukan nilai maksimum dan minimise ini menentukan nilai minimum. Karena di soal diminta adalah berapa kapasitas produksi optimum untuk kedua jenis produk tersebut supaya diperoleh keuntungan maksimumnya. Nah, jadi kita pilih maximise. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita ganti constraint satunya itu jadi bahan baku. Bahan baku, kemudian constraint 2-nya itu adalah jumlah jam. Untuk X1 berarti itu adalah standar ya, standar. Kemudian untuk di X2-nya itu kita asumsikan menjadi super. Untuk bahan baku kita ganti jadi 4. Kemudian di X2-nya 6. Kemudian di jumlah jamnya itu ada 4. Dan di supernya itu ada 2. Oke. Ini kapasitasnya itu ada di bahan baku 1200. Kemudian di jumlah jam itu 800. Nah, untuk ini maksimasnya ini kita lanjut baca soalnya. Diperkirakan permintaan produk standar maksimum 250 unit per bulan. Sedangkan produk super itu 300 unit per bulannya. Kemudian ada sumbangan keuntungan untuk produk standar sebesar 400 rupiah per unit. Dan untuk yang super itu 300 rupiah per unitnya. Berapa sih kapasitas produksi optimum untuk kedua jenis produk tersebut supaya diperoleh keuntungan yang maksimum? Jadi kita taruh di sini untuk produk standar itu 400 rupiah ya. Kemudian di sini kita buat 300. Oke. 300. Nah, oke. Kita udah dapat ini datanya, kemudian kita buat ke solve. Klik solve. Oke. Jadi di modul 3 linear programming ini ada namanya linear programming result, itu untuk menampilkan datanya secara tabel, terus ranging itu untuk menganalisis sensitivitas, kemudian solution list itu untuk nilai hasil programnya, iterasi itu berapa kali percobaan untuk menghasilkan produksi yang optimum, kemudian itu dual itu modelnya, kemudian graph itu grafik. Jadi di sini di modul 3 ini kita bisa mengetahui apa yang kita butuhkan untuk produksi. Kemudian di linear programming ini ada namanya solution. Nah, di mana solution ini kita bisa ketahui jika kita memproduksi 150 jika X1 memproduksi 150 unit dan X2 memproduksi 100 unit, maka keuntungan total yang bisa kita hasilkan itu yaitu 900.000.
Oke, untuk di linear programming itu, kemudian kita masuk ke ranging. Ranging ini, oke, di ranging ini kita akan menilai sensitivitas kan? Kita menguji sensitivitas, jadi di sini terdapat lower bound dan upper bound. Lower bound itu adalah batas bawah dan upper bound itu batas atas. Jadi ketika bahan baku itu kita kurangkan dari batas bawah misal 800 dengan dikurangkan jadi 799, maka kita bisa merubah yang tadi hasil dari solusi yang di awal di linear programming result. Nah, ketika kalau misalnya kita naikkan itu nggak apa-apa kalau di lower bound. Nah, ketika di upper bound kita 2400 nih, 2400. Kita mau tambah jadi 2401, 2402 gitu kan. Nah, itu dapat merubah solusi yang ada pada linear programming result tadi. Di sini. Bentar ya. Bentar. Nah, di sini nanti kita bisa ngerubah. Bentar. Kita bisa di linear programming ini. Kita buat dulu ya solusinya. Nah, di sini nanti bisa berubah kalau misalnya kita melewati batas atas atau batas bawahnya. Terus kan, jadi kalau misalnya jumlah jam, kapasitasnya tadi kan 800. Kita mau turun ini di lower bound, otomatis di solusinya berubah. Terus di upper bound kita mau naikkan 1230 mungkin dari jumlah batas atasnya kan 1200 kan. Kita mau naikkan itu akan berubah di solutionnya. Kemudian ada solution list. Nah, solution list ini dia nampak kan? Di solution list itu dia nilai hasil programnya. Di sini ada beberapa nilai. Yang di X1 itu kita bisa ketahui nilai itu 150, X2 100. Nah, di sini selain ini selain 1 selain 2 itu berarti tidak ada sisa. Berarti nggak ada barang yang tidak langka. Jadi atau kelebihan gitu kan. Terus ada optimal value itu 90.000. Jadi di sini solusinya sih lebih ke hasilnya gitu. Iterasi. Kalau iterasi ini ada 3 iterasi. Berarti ada 3 iterasi. Berarti kita tuh untuk mencapai suatu produksi yang optimum kita membutuhkan 3 iterasi. Seperti ini. Ada basic variable, quantity. Di quantity iterasinya itu 1200, iterasi 1 1200, kemudian selanjutnya sampai di produksi yang optimum itu di 90.000. Kemudian ada namanya dual. Dual ini, nah di dual ini dia kayak lebih pemodelan untuk menganalisis post optimal dan sensitivitasnya. Ini 2 model, 1 dan 2. Kemudian ada namanya graph. Nah, di graph ini atau grafik kita bisa mengetahui nih berapa letak bagian-bagian mana yang menghasilkan produksi yang optimum. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah untuk perkiraan permintaan untuk jaket standar itu maksimumnya itu 250 unit per bulan, sedangkan di sini itu 150 unit. Kemudian untuk yang super itu dia minta sebesar 300 unit per bulan, sedangkan di sini 100 unit. Nah, jadi
untuk data ini bahwa produksi yang dihasilkan itu tidak mencukupi untuk permintaan per bulannya. Jadi kalau misalnya mencukupi untuk per bulannya, mungkin bisa ditambah di bagian bahan baku dan jumlah camnya. Mungkin sekian saja dari presentasi atau penjelasan dari soal UAS nomor 6 dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.